Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya lakukan pada saat melakukan intermittent fasting, saat puasanya dan saat berbukanya ya. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwasanya saya tidak menjalani disiplin ilmu tertentu tentang kesehatan, tentang nutrisi. Ini murni pengalaman pribadi saya pada saat saya melakukan diet intermittent fasting. Jadi pada saat diet intermittent fasting itu saya bangun tidur itu konsumsi kopi ya, konsumsi kopi, tapi jelas dia tidak pakai gula, jadi kopi pahit itu. Konsumsi kopi karena kopi itu bisa sebagai trigger untuk metabolisme tubuh kita di pagi hari. Nah, selanjutnya saya jam 10 pagi baru mulai buka. Jam 10 pagi itu saya baru mulai makan. Nah, di sini adalah kunci pentingnya juga, apa yang kita makan pada saat pertama kali makan itu ya, pada saat pertama kali buka itu, kita jangan sekali-kali mengkonsumsi gula ataupun karbohidrat, karena pada saat puasa tubuh kita sudah menggunakan cadangan lemak sebagai pengganti gula atau karbohidrat untuk tenaga kita. Nah, kalau kita terus buka puasa langsung menggunakan karbohidrat atau gula, mengkonsumsi karbohidrat atau gula, itu kurang bijaksana gitu ya. Maksudnya kita tidak akan mendapatkan hasil yang optimal dalam intermittent fasting. Jadi saran saya kalau untuk berbuka pertama itu ya kita mengkonsumsi, kalau saya biasanya sih langsung ke protein ya. Saya menggunakan dada ayam. Kalau enggak saya pakai telur. Telur boleh digoreng, telur boleh direbus, terserah. Cuman gini, pada saat penggorengan telur itu jangan menggunakan minyak sayur ya, jangan menggunakan minyak goreng. Kalau saya menggunakan lemak sapi yang saya cairkan, jadi kayak margarin gitu ya. Jadi lemak sapi yang saya panaskan, terus saya masukkan ke tempat. Jadi kalau mau menggoreng saya menggunakan lemak itu. Itu lebih sehat karena itu adalah lemak asli, bukan lemak trans, bukan apa namanya, bukan minyak yang dibuat dalam proses yang panjang gitu, karena itu nanti kalau dipanaskan malah kurang baik buat tubuh. Jadi saran saya kalau mau menggoreng pakai lemak sapi yang dicairkan itu. Setelah itu makan besar saya ya paling dada ayam itu 500 gram 500 gram ya. Jadi dari jam 10 sampai dengan jam 5 itu kita boleh makan, cuman jangan sampai kalap ya, jangan terus kita makan apa aja yang manis-manis, karbohidrat apa aja gitu. Jadi kita harus lebih bijaksana memilih apa yang kita makan, karena saya ingat kata Mas Adere itu, tubuh kita adalah akumulasi dari apa yang kita makan. Kalau kita makan terlalu banyak karbohidrat, kalau kita makan terlalu banyak gula, padahal tubuh kita tidak membutuhkan itu, maka tubuh akan menyimpan itu gitu. Jadi jangan heran kalau mungkin 10 atau 15 tahun lagi kita terkena diabetes atau terkena penyakit-penyakit kardiovaskuler yang disebabkan oleh resistensi insulin karena kebanyakan kalori atau kebanyakan gula dalam tubuh kita. Jadi itu yang saya konsumsi. Oh ya, untuk buah itu bagus, cuman ingat buah itu mengandung fruktosa. Fruktosa itu tidak bisa dicerna tubuh kecuali di sel hati. Jadi yang bisa mencerna fruktosa itu cuma hati. Kalau kita banyak makan manis dalam buah itu bukan sehat, bukan, tapi malah kita memberatkan kinerja hati kita. Jadi nanti akan menyebabkan fatty liver. Mungkin orang saya udah melakukan intermittent fasting, saya udah melakukan puasa, olahraga, tapi kok berat badan saya juga udah turun, tapi kok perut saya masih buncit ya. Kenapa? Nah, itu salah satunya adalah kita terlalu banyak mengkonsumsi fruktosa buah itu. Gitu. Jadi kita harus bijaksana dalam memilih apa yang kita makan, buah juga seperti itu. Kalau memang pengen ngunyah terus, saya sarankan ya mengkonsumsi kayak timun atau apa ya, seumpama kok kalau kita pengen ngunyah itu ya mungkin cemilannya pakai kacang almond gitu. Cuman harus diwaspadai juga kalau kacang-kacangan itu banyak mengandung karbohidrat. Sebenarnya untuk menurunkan berat badan cukup dengan intermittent fasting.
ya. Puasa dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi. Jam 10 pagi buka, sampai dengan jam 5 sore itu akan turun gitu selama defisit kalori ya. Selama kita defisit kalori itu pasti akan turun. Tapi kalau kita pengen meningkatkan level kita, pengen mempercepat penurunan berat badan kita dengan sehat, ya kita tetap harus memilih apa yang kita konsumsi. Mungkin itu aja, tetap sehat biar lebih bahagia dalam menjalani hidup. Terima kasih.